Nah, jadi begini Pak, di tugas akhir saya di modul 3.3 tentang program yang berpihak kepada murid. Nah, di sini ada sebuah program. Nah, dan dalam menyusun sebuah program ada alurnya, namanya alur Bagja. Cuman di tugas akhir ini saya cuman menyusun 2 alur saja Pak, alur B dengan alur A. Nah, alur B itu buat pertanyaan, sedangkan alur A ambil pelajaran. Kebetulan program yang saya pilih Pak adalah program intrakurikuler. Jadi dia program yang menyatu dengan pembelajaran. Nah, dan ini saya akan mulai diskusi ya Pak sama Bapak pada alur yang pertama, yaitu alur B buat pertanyaan. Nah, di sini di alur B ada pertanyaan bagaimana mewujudkan media asik yang diminati murid. Izin sebelumnya Pak, media asik itu medianya A, asa, harapan, S-nya senang, I-nya inovatif, K-nya kreatif, K-nya lagi kolaboratif. Nah, mohon masukannya Pak. Mbak itu Bu ya? Iya Pak. Media pembelajaran asik itu. Iya. Mana ya? Mungkin kalau kita di dalam, Iya Pak. bisa kita bermain game. Iya. Salah satunya kan. Iya Pak. Untuk meningkatkan anak supaya anak itu merasa dengan Kumer sekarang ini mereka lebih aktif lagi. Oh iya Pak. Jadi salah satu contohnya tuh game. Iya, ya di game ya Pak. Jadi masukan dari Bapak medianya berupa game. Ya, terima kasih Pak. Berarti nanti disesuaikan dengan yang diminati anak-anak. Jadi nanti saya akan mengidentifikasi dulu ya Pak untuk jenis medianya. Sebagaimana kita ketahui, media kan terbagi menjadi 3, media visual, audio, kemudian audio visual. Jadi nanti saya akan menyesuaikan masukan dari Bapak untuk menyesuaikan jenis medianya. Nah, itu saja Pak untuk diskusi tahapan B. Buat pertanyaan pada alur Bagja. Terima kasih ya Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Nah, Bapak Ibu apa kabarnya? Alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, di kesempatan kali ini kita akan berdiskusi. Kita akan berdiskusi mengenai program intrakurikuler. Program intrakurikuler itu program yang menyatu dengan proses pembelajaran. Sebenarnya ini sudah kita laksanakan, namun ini dijadikan program akan lebih terlaksana lebih baik lagi. Nah, di dalam proses pendidikan PGT saya dalam menyusun program ada namanya tahapan Bagja. Bagja, alurnya namanya Bagja. Namun di sini yang akan kita diskusikan hanya ada 2 alur. Alur yang B buat pertanyaan, kemudian A itu ambil pelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu kita diskusikan sama-sama. Jadi tahapan yang B tadi buat pertanyaan, saya kan akan membuat prakarsa tentang media asik. Media asik itu
A-nya asa, S-nya senang, I-nya inovatif, K-nya kreatif, K-nya lagi kolaboratif. Jadi kolaboratif itu nanti anak saling bekerja sama, sesama anak dan juga bisa dengan gurunya. Ada kolaborasi. Nah, Bapak Ibu, dari B tadi buat pertanyaan. Di sini ada pertanyaan, bagaimana mewujudkan media asik yang diminati murid? Saya ingin ke Bu Susi lebih dahulu. Gimana? Kalau menurut saya untuk membuat media atau mewujudkan media yang asik tadi ya, yang pertama kita harus memilih media yang sesuai dengan keinginan anak seperti itu ya. Yang kedua kita menyesuaikan tentunya dengan materi ya. Yang ketiga itu memilih atau menggunakan media yang selalu baru seperti itu. Jangan di depan, contohnya gini, di dalam kelas kita menggunakan media yang setiap harinya itu selalu baru gitu, jangan kita terus kan. Dan selanjutnya yang terakhir menurut saya di dalam menggunakan media atau mewujudkan media yang asik itu adalah yang di dalamnya, ketika kita menggunakan media itu di dalamnya ada unsur kolaborasinya. Jadi anak-anak di sini bekerja sama untuk yang melaksanakan atau untuk menggunakan media tersebut agar lebih asik seperti itu, agar lebih menyenangkan. Ya, itu menurut Bu Susi. Terima kasih ya Bu pendapatnya. Kalau menurut Bu Yanti bagaimana? Kalau menurut saya ya sesuai dengan materi ya materi pembelajaran kita. Jadi itu ya anak-anak di bekerja sama ya, seperti kita memilih per kelompok. Jadi anak-anak tuh membuat media yang dia sukai, tetapi dengan bukan mata pelajaran, dengan tema yang sesuai. Tema sesuai ya Bu. Jadi nggak lari ya Bu dari tema dan tujuan dari pembelajarannya ya. Terima kasih Bu Yanti. Kalau menurut Pak Irfan gimana nih mewujudkan media yang asik yang diminati sama murid? Ya Bu, berarti untuk kita mewujudkan media asik, ya kan? Ini asa, senang, inovatif, kreatif, kolaboratif. Namanya media ini kan alat bantu kita dalam mengajar, berarti kan? Jadi apa namanya? Pasti tidak terlepas dari namanya tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Jadi jangan sampai nanti tujuan lain medianya lain tidak nyambung, ya kan? Jadi seperti yang kamu bilang tadi kan, namanya kita mengikuti zaman, ya kan? Sekarang ada zaman teknologi, zaman yang serba kecanggihan, berarti kan kita memanfaatkan media tuh lebih mungkin luas lagi mungkin dibanding sebelum-sebelumnya. Jadi kan media itu bagaimana nanti anak-anak tersebut saling kreatif, kolaboratif untuk mewujudkan media tersebut, gitu kan? Apalagi seperti dari kemarin kami kan praktek bikin tapai. Malah saya tidak duga mungkin karena anak-anak mungkin sudah dibimbing Bu Mimi sama Bu Nila dalam. Jadi saya kan karena kita butuh proses, jadi kami suruh saya suruh anak melaporkannya berbentuk video. Hasil video anak tuh di luar ekspektasi saya. Iya, memang saya terngeh-ngeh rasanya. Berarti kan anaknya udah wow gitu kan. Jadi kan namanya media ini ngikuti zaman. Nah, ini kan alat kolaborasinya antara media ini dengan ya teknologi teknologi tadi. Biasa ya Pak Irfan ternyata ya. Nah, ada lagi Pak? Ada. Kalau Bu Mary gimana Bu Mary? Bagaimana mewujudkan media asik yang diminati murid? Hampir sama kok dengan kawan-kawan. Kita lihat dari tujuan pembelajarannya, materinya kemarin itu. Tapi saya kebanyakan memang dengan diskusi dengan berkelompok ya. Karena kan pelajaran saya mengenai contoh kehidupan nyata kita anak Pancasila kan. Jadi mereka diskusi dengan cara mereka, tidak dari buku atau alam atau dengan HP juga boleh. Agar nanti materinya tercapai dan mereka merasa senang hasil diperoleh dari kerjasama mereka. Berarti ini ya Bu,
memanfaatkan lingkungan sekitar tema media yang ada. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari tahapan B ini buat pertanyaan, saya ini banyak mendapat masukan dari Bapak Ibu bagaimana mewujudkan media yang asik yang diminati murid. Semoga program intrakurikuler tentang media ini bisa terlaksana dengan baik. Terima kasih Bapak Ibu semua. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak ibu semua? Baik, Bu. Jadi alhamdulillah baik ya. Anak-anak ibu minta waktunya sebentar. Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi dalam rangka program sekolah. Ibu sudah menyusun tahapan bagja. Bagja itu tahapan untuk program sekolah, membuat program sekolah. Kebetulan hari ini kita akan berdiskusi tahap yang pertama, yaitu B. Buat pertanyaan. Di sini adalah bagaimana mewujudkan media asik, asal, senang, inovatif, kreatif, kolaboratif yang diminati murid. Siapa yang mau ngasih pendapatnya? Ya, silakan, Elsa. Cara mewujudkannya itu Bu dengan cara ya kita harus ada dulu dari hati kita. Kalau misalnya kita nggak ngerjainnya dari hati, pasti kita ngerjainnya asal-asalan gitu. Jadi hasilnya nggak bagus gitu Bu. Ya, berarti yang pertama ada niat Mbak ya. Nah, berarti yang pertama ada niat. Boleh Elsa tulis ke depan. Nanti kita ganti. Buat namanya ya. Elsa. Harus ada niat. Iya. Elsa. Ya. Terus ya nggak apa-apa. Udah bagus. Nah, oke, terima kasih. Nah, silakan yang lain. Iya, boleh, Jenny. Iya, langsung aja Jenny. Nanti kita baca. Iya. Jadi dari Jenny harus saling bekerja sama. Mewujudkannya itu pertama harus ada niat Elsa, yang kedua Jenny harus saling bekerja sama. Yang ketiga, ayo. Ya, Kalita. Terus Kalita. Wah, keren. Nambah. Hasanahnya tak jadi tambah. Ada niat, ada kerjasama, tujuan. Iya, harus ada tujuan. Kita aja kalau misalnya bepergian harus punya apa? Tujuan. Sama. Ketika kita mau mewujudkan sebuah media. Ayo silakan. Kayaknya Chelsea mau maju ke depan. Ayo Chelsea. Ya, keren. Kalian idenya bagus-bagus. Dapat dari Chelsea harus apa? Meluangkan waktu. Iya. Harus ada diluangkan waktunya. Nah, ini dari sebelah sini. Sebelah sini silakan. Harus apa? Ayo. Gabriel mungkin? Ayo.
Dari Febrian mampu berpendapat. Berarti ngasih apa itu? Apa? Ya, solusi. Sama sebelum solusi ngasih apa? Ide. Nah, di sini mampu ngasih pendapat, ngasih ide, ngasih solusi. Ya, jadi apa? Jadi tambah kaya cara mewujudkannya. Oke. Media itu ada 3 jenis, ya kan? Ada media apa aja? Visual, audio, dan audio visual. Nah, dari ketiga media ini, mana yang paling diminati? Kalau Riani ini hobi menggambar juga ini ya. Riani sukanya yang mana? Sama? Iya. Ternyata Riani itu sukanya visual dan audio visual. Ya. Terus dari sebelah sini, yang mana yang diminati medianya? Audio visual. Sini. Kemudian Aisyah, audio visual juga sih. Audio visual. Sebelah sini audio visual. Kelompok sana, abang-abang sana. Visual. Iya. Mikael suka visual. Nah, jadi ternyata apa? Dari kelas ini, kalau Sarah itu suka Assalamualaikum Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk berdiskusi dalam rangka ini tahapan Bagja. Tadi kita sudah diskusi tahapan Bagja yang B buat pertanyaan. Sekarang kita akan diskusi tahapan Bagja yang A, ambil pelajaran. Nah, jadi diambil pelajaran ini ada pertanyaannya, tahapan kegiatan pembelajaran apa yang membutuhkan media asik yang diminati murid. Jadi kan dalam proses pembelajaran ada tahap pembelajaran. Nah, kira-kira menurut Bapak Ibu di mana nih tempatnya nih media asik dalam tahapan pembelajaran? Boleh Pak Irfan dulu. Ya, baiklah Bu. Jadi kan tahapan kegiatan pembelajaran tadi ya. Ibaratnya di manakah apa tadi? Medianya gitu kan. Kalau kami biasanya tergantung apa namanya media yang kita gunakan. Jadi kalau praktek anak tersebut mungkin membutuhkan waktu yang panjang untuk mempersiapkannya, biasanya kita kan berarti kan terletaknya biasanya di penutup. Jadi kan jadi proses itu bisa jadi kan di rumah anak menyiapkan alat-alat medianya, nanti ini proses pembuatannya bisa di sekolah, nanti setelah itu kan ada lagi nanti hasil akhirnya, dimana hasil akhirnya adalah untuk menentukan hasil praktek anak ini tercapai atau tidaknya gitu kan. Berarti ini ya Pak, dari anak membuat media kemudian diterapkan di tahapan pembelajaran, itu berpengaruh tidak Pak ke anak-anak tersebut dalam pencapaian tujuan pembelajaran? Dalam pencapaiannya Pak berpengaruh, ibaratnya seperti yang Ibu bilang tadi kan, anak itu dengan asa kreatif, inovatif, kreatif, ibaratnya mereka nampaknya begitu senang gitu kan dalam melaksanakan media yang atau tugas yang kita berikan tadi gitu kan. Berarti kan media dalam proses pembelajaran kita sehari-hari, apapun mata pelajaran kan
berarti memiliki peran penting dalam mencapai tujuan pembelajaran. Terima kasih Pak Iqbal. Kalau menurut Bu Yanti bagaimana? Kalau menurut saya apa namanya itu kan ya tentang asik itu tadi kan tentang tahapan kegiatan pembelajaran apa yang membutuhkan media asiknya tadi yaitu yang beberapa itu kan kita kalau praktek itu biasanya selalu yang penutup. Nah di sana ya kalau pembukaan kan pasti kita menerangkan dulu terlebih dahulu. Nah di sana kita jelaskan bagaimana cara pembuatan yang apa yang tadi gitu kan. Nah jadi anak-anak menemukan ya Bu? Ya menemukan idenya itu tadi itu penutup gitu terakhir. Jadi ini ya Bu, jadi anak-anak lebih bersemangat ya Bu. Jadi hasil akhir dari media yang Ibu tugaskan ke mereka itu tercapai? Ya alhamdulillah tercapai. Tercapai ya Bu. Jadi Ibu buat langkah-langkahnya dulu ya Bu. Ya buat langkah-langkahnya. Luar biasa Bu. Terima kasih Bu Yanti. Kalau menurut Bu Susi bagaimana Bu? Di tahapan yang mana penerapan pembelajaran asik itu Ibu lakukan? Kalau menurut saya untuk menggunakan tahapan-tahapan itu sebenarnya fleksibel ya Bu. Sesuai dengan medianya jenis medianya seperti itu. Dan kalau saya pribadi saya juga sering menggunakan media pada tahapan isi ya, tahapan inti seperti itu, menyampaikan materi. Karena menurut saya anak-anak itu mungkin lebih gampang untuk menerima materi ketika ada sesuatu yang baru, sesuatu yang bisa mereka lihat seperti contohnya ada media visual seperti itu kan, mereka lebih lama untuk mengingat dengan adanya media. Dan ada juga kadangkala kami menggunakan media itu pada tahapan penutup. Contohnya ketika ada media yang bersangkutan dengan review tentang pola pembelajaran ya, tentang soal-soal seperti itu. Mereka mengerjakan soal-soal itu dengan menggunakan media dan jadi itulah media itu digunakan secara fleksibel, kadang diinti dan juga bisa digunakan secara linear ketika di tahapan penutup. Terima kasih Bu Susi. Kalau Bu Mary bagaimana Bu menerapkan media itu pada tahap proses pembelajaran di bagian mana? Kalau di pelajaran saya itu pada tahap inti Bu. Karena kita sudah menentukan masalah dari awal, terus membuat kelompok, maka sering dengan kelompok diskusi, nanti menemukan jawaban dari anak. Terus ada tahap presentasi. Di sana mereka kan mengetahui masalah itu tempat jawabannya dari masalah yang dari awal diberikan di tempat inti. Jadi ini ya ternyata media asik itu yang dibuat anak ataupun bantuan guru, kolaborasi anak dengan anak, kolaborasi anak dengan guru di sekolah kita diterapkan di kegiatan inti atau pada saat isi pembelajaran, kemudian di kegiatan penutup. Di kegiatan penutup bisa dijadikan tugas di pertemuan yang akan datang. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktunya sama-sama berdiskusi dalam rangka mensukseskan program intrakurikuler pembuatan ataupun kolaborasi media asik. Asal, senang, inovatif, kreatif, dan kolaboratif. Diskusi ambil pelajaran. Di sini tahap kegiatan pembelajaran apa yang membutuhkan media asik yang diminati murid. Nah, tahap pembelajaran, tahap kegiatan pembelajaran apa yang membutuhkan media asik yang diminati murid. Nah, sekarang kita akan berdiskusi tahapan ambil pelajaran A.
Jadi pada tahapan kegiatan pembelajaran apa yang membutuhkan media asik yang diminati murid? Ada yang mau berpendapat? Saya Oh, silakan. saat awal pembelajaran. Jadi kami memulai pembelajaran itu lebih happy dan gembira. Oh iya, bagus. Jadi lebih happy dan gembira ya di awal. Nah, selain Febrian, ada yang mau ngasih pendapat? Ya, Jenny silahkan. Kalau menurut saya Bu, saya tuh lebih suka ada media tuh di pertengahan pelajaran Bu. Karena bisa happy, menyenangkan, mudah dimengerti. Apalagi kalau medianya kami sendiri yang buat. Oh, jadi kalian sendiri yang buat menemukan materi pembelajaran. Ya, ada lagi? Ya, silakan Aisyah. Sama seperti itu Bu, pertengahan kami juga suka membuat media karena apalagi kami yang buat kami lebih mengerti apa sih tentang sesuatu ini yang kami cari ini. Oh, jadi menemukan ya. Nah, apalagi itu buat medianya di lingkungan apa? Sekitar. Jadi lebih menemukan. Ada lagi yang mau kasih pendapat? Ya, silakan. Kalau menurut saya di akhir pembelajaran Bu, karena kami itu bisa mengerti apa itu media belajar Jadi mengerti ya. dan bisa bekerja sama dengan teman-teman. Ya. Jadi ternyata dari kelas ini ada tiga tahapan pembelajaran yang membutuhkan, dari Febrian awal pembelajaran, Jenny dan Aisyah pertengahan pembelajaran, dan dari Liga apa tadi Nak? Penutup. Nah, luar biasa kelas ini ya. Jadi dari apa yang dibuat medianya itu semua diminati murid sesuai yang sudah kita identifikasi di awal. Nah, anak-anak ibu luar biasa, kalian sudah belajar mengungkapkan suara, mengungkapkan pendapat, ya, supaya kegiatan ataupun program yang akan kita buat bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Ibu ucapkan atas diskusi hari ini. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.